beranggotakan 5 orang, ada Alvara Rahmadina, Main Citra Mahadewi, Muhammad Mirza Febrianto, Nusi Usmanda, dan Rodiana Abiel. Apa itu bullying dan cyberbullying? Menurut Pepler, bullying adalah masalah hubungan terdiri dari perilaku yang merugikan orang lain secara langsung atau tidak langsung melalui kerusakan atau ancaman terhadap persahabatan atau fungsi kelompok. Lalu pengertian cyberbullying merupakan kejadian di mana seorang anak atau remaja diejek, dihina, diintimidasi atau dipermalukan oleh anak dan remaja lain melalui media internet, teknologi digital, atau telepon seluler. Studi ini mengusulkan pendekatan ketahanan yang komprehensif, perkembangan teknologi, relasional, dan pengaturan diri untuk cyberbullying yang mewakili kontribusi inovatif dan maju ke literatur dengan implikasi signifikan untuk penelitian dan praktik. Belajar untuk mengatur dan memodulasi emosi, untuk mengarahkan hubungan, untuk memperoleh strategi yang tepat, untuk menghadapi situasi emosional serta sosial yang sulit, merupakan tugas pengembangan yang penting terutama selama masa remaja. Respon emosional terhadap cyberbullying. Cyberbullying sering muncul dalam masalah hubungan seperti putus, iri hati, intoleransi, geng, dan korban. Mengalami efek negatif yang kuat karena perilaku reaktif mereka umumnya tidak pantas. Ini dapat mengambil berbagai bentuk, yaitu ancaman, pengucilan, dan pemanggilan nama dalam konteks yang berbeda. Sasaran cyberbullying. Sasaran kekerasan adalah individu laki-laki 39% atau perempuan 37,9%, paling sering kenalan 23,7%, seorang yang tidak dikenal pelaku intimidasi 23,3%, teman 16,7%, atau teman sekelas 13,8%. Perbedaan gender ditemukan untuk kekerasan teman sebaya dengan anak laki-laki yang melakukan. Berikut merupakan tabel perbedaan gender yang signifikan melalui tes sampel mandiri dan didapat hasil sebagai berikut. Peserta adalah 50,8% laki-laki dan 49,2% perempuan berusia rata-rata 13-19 tahun, dengan mayoritas siswa pada kelompok umur 14 sebanyak 38,4% dan umur 16 sebanyak 35,2%. Secara etnis, 83,2% siswa adalah orang Eropa Barat yang berbicara menggunakan bahasa Itali di rumah, dengan minoritas orang Asia, Afrika Utara, dan Eropa pasca berbicara bahasa lain. Ayah memiliki ijazah sekolah menengah pertama atau menengah atas sebanyak 66,1% kumulatif, melakukan pekerjaan kantor sebanyak 24,9%, pekerjaan profesional 19,3%, wira swasta sebanyak 19,2%, atau petani sebanyak 16%. Tingkat pengangguran untuk ayah rendah di 4,4%, persentase ibu yang lebih tinggi. Di sisi lain, memegang gelar sarjana 32%, dan pekerjaan kantor sebanyak 31,7%, atau sebagai petani 17,4%. Namun tingkat pengangguran mereka juga lebih tinggi dari pasangan pria mereka. Siswa berasal dari keluarga utuh yang terdiri dari ibu kandung 96,6% banyaknya dan ayah biologi sebanyak 79,7%, serta saudara kandung. Jarang ada anggota keluarga tambahan selain kakek, nenek, atau pasangan baru baik ibu maupun ayah. Dalam hal kinerja sekolah, 15% siswa gagal naik kelas, 51,4% saat ini belajar di SMA, sementara 34,7% pindah sekolah setelah gagal naik kelas. Dampak cyberbullying. Yang pertama ada rendah diri. Hal ini karena korban terlalu sering direndahkan oleh pelaku cyberbullying yang membuat korban merasa tidak pantas ada di lingkungan tersebut. 2. Depresi. Korban akan mengalami depresi karena adanya hujatan dan perilaku yang mengganggu kesehatan mental dari korban. 3. Kesepian dan isolasi sosial. Korban dari cyberbullying akan mengalami kesepian akibat dari kurangnya penerimaan dalam kelompok sebaya. Cyberbullying di era digital. Cyberbullying dan potensi risiko yang terlibat dalam penggunaan media sosial digital bersifat kompleks, sangat personal, dan kontekstual karena populasi yang semakin beragam akibat globalisasi.
Selanjutnya, hubungan digital. Penggunaan internet rata-rata sekitar 1-2 atau 24,4% dan 2-3 atau 24,9%. Jam sehari dengan 8,9%. Menjelajah web selama lebih dari 5 jam sehari. Sebagian besar mereka habiskan selama 30 menit 1 jam, 28,5%, atau 1030 menit atau 23,8% per hari. Tentu saja hal ini memicu terjadinya tindakan bullying di dunia maya. Adapun media cyberbullying, yaitu foto di situs web, contohnya menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial. Yang kedua, pesan pribadi. Mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting. Menuliskan kata-kata menyakitkan pada kolom komentar media sosial. Yang ketiga, ada ponsel. Sering terjadi yaitu mengatasnamakan akun, seperti meniru atau mengatasnamakan seseorang, misalnya dengan akun palsu atau masuk melalui akun seseorang dan mengirimkan berita jahat kepada orang lain, atau nama mereka akan tercemar di suatu akun tersebut. Keempat, ada klip video. Klip video termasuk menyebarkan kebohongan tentang seseorang, seperti memposting video atau memalukan tentang seseorang di media sosial. Sekian materi dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.